Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Oke, teman-teman, kita mulai aja ya. Materi hari ini kita akan membahas tentang komunikasi verbal dan nonverbal ya. Oh iya teman-teman, untuk tugas yang kemarin saya kebetulan belum sempat cek semuanya, jadi nanti kita bahas di minggu depan aja ya, sekalian bahas untuk tugas yang hari ini ya. Baik, Bu. Nah ya. Apakah sudah ada teman-teman? Sudah, Bu. Oke ya. Bentar ya. Oke, nah ini yang akan kita bahas teman-teman ya, komunikasi verbal, ada juga nonverbal, kemudian nanti seperti biasa ada tugas praktik ya. Pertama, definisi komunikasi verbal ya. Teman-teman kemarin sudah dibahas juga ya, ada yang sudah tahu juga nih gitu ya. Kemarin siapa yang menjawab perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal di pertemuan pertama? Halo? Siapa yang kemarin saya lupa, ada nggak orangnya? Jadi komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi untuk menyampaikan pesan ya, teman-teman kan komunikasi itu menyampaikan pesan ya pada pihak lain melalui tulisan maupun lisan. Nah, dalam komunikasi verbal ini ya kita menggunakan apa untuk menyampaikan pesan tersebut? Yang digunakan adalah bahasa verbal, di mana dia sebagai simbol, di mana simbol verbal ini merupakan simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Tuh ya, kan memang kalimat gitu ya, itu kan terdiri dari beberapa kata gitu kan. Nah, kemudian 35% aktivitas komunikasi itu ternyata dilakukan secara verbal gitu. Kemudian ini ya, ini adalah ciri-ciri komunikasi verbal. Pertama, dia disampaikan secara lisan atau melalui bicara ya, teman-teman, atau melalui tulisan. Ya, kemudian kualitas proses komunikasinya seringkali ditentukan oleh komunikasi nonverbal ya. Jadi sudah saya sampaikan juga ya, kalau nggak salah di minggu lalu, bahwa ternyata untuk komunikasi itu lebih banyak porsinya dalam pengaruhnya juga itu ke nonverbal. Nanti kita lihat ya gimana datanya teman-teman. Ibu mohon maaf belum ada PowerPoint-nya. Materi selanjutnya. Oh gitu. Nggak ganti gitu. Kalau tadi udah ada. Ya Bu, yang ada di layar saya mah ini filenya gitu, foldernya. Oh teman-teman yang lain juga. Ya, Ibu Ya, Bu, sama. sama, Bu. Ada, Bu. Bilang kabarnya, Bu. Sama, Bu, sama. Bohong.
Oke, apakah sudah ada teman-teman? Udah, Bu. Sudah ada, Bu. Udah, Ibu. Ya, udah ganti? Bisa ganti ya? Oke ya teman-teman, ini ya ciri-ciri komunikasi verbal itu disampaikan secara lisan ya, bicara atau tulisan, kemudian kualitas proses komunikasinya gitu ya ditentukan oleh komunikasi nonverbal. Ya, makanya kenapa kadang-kadang kalau kita WA itu kadang-kadang suka salah ini ya teman-teman, salah miskom gitu ya jadinya, bener nggak? Karena jadi ada masalah gitu. Padahal mungkin sebenarnya orang yang menyampaikan maksudnya nggak seperti itu. Teman mungkin karena mood kita lagi jelek nih, jadinya diterimanya juga jelek gitu teman-teman ya. Nah ini mungkin terkait juga nih dengan kasus yang rame. Saya paling suka nih kalau mengaitkan teori dengan kasus ya teman-teman. Kasus yang ada terkait bahasa juga ya teman-teman. Ada yang tahu nggak terkait gubernur kita? Kasusnya gimana tuh yang kemarin? Yang sama guru. Ya Flyover. benar. Gimana ceritanya? Ada yang bisa bantu menceritakan? Bu, maaf gak ada suaranya. Iya, ada yang bisa bantu menceritakan gimana kasusnya tuh yang kemarin yang di medsos, Pak Ridwan Kamil dengan seorang guru ya? Siapa? Gak tahu spesifik, Bu. Iya, jadi teman-teman terkait ini juga ya, terkait kata maneh ya, kalau nggak salah menggunakan kata maneh. Jadi si gurunya itu sebenarnya katanya ini bentuk kritik gitu ya teman-teman. Maksudnya terlepas dari benar atau salah gitu ya. Pertama itu katanya sebagai bentuk kritik, tapi kan sebenarnya mungkin untuk maneh itu sebenarnya kalau dalam bahasa Sunda kasar atau halus teman-teman? Kasar, Bu. Untuk sesama mah biasa aja, Bu. Ya, kalau untuk sesama gitu kan ya. Nah, mungkin di situ memang teman-teman, nah pada akhirnya memang kalau kita lihat komennya banyak juga ya berdebat gitu ya, maneh itu gimana sih sebenarnya gitu. Ada yang bilang itu sebenarnya di tengah-tengah teman-teman, katanya kalau dalam bahasa Sunda gitu. Jadi ada yang di atasnya yang halus, nah itu di tengah-tengah, di bawahnya ada lagi kayak misalnya paling bawah nih, paling kasar untuk menyebut kamu dalam bahasa Sunda apa? Anjen, sia. Anjen mah kan halus ya kan, nah sia gitu ya. Kayak gitu nah teman-teman. Nah itu sebenarnya di tengah-tengah. Cuman Ya, kalau maksud. kenapa? Nah pokoknya maneh itu katanya di tengah-tengah gitu lah. Katanya istilahnya loma kalau yang saya baca gitu ya. Nah ternyata menurut seorang dosen juga nih teman-teman, ahli sastra ya, ahli sastra Sunda di Unpad, katanya sebenarnya maneh itu kalau disampaikan secara langsung dan dengan intonasi yang baik, katanya itu juga bisa merupakan sebagai bahasa halus gitu teman-teman katanya ya. Karena mungkin itu ya sebenarnya dia nggak begitu kasar, tapi ada di posisinya ada di tengah-tengah gitu ya teman-teman. Nah itu kan berarti intonasi itu apa? Itu kan nonverbal gitu kan ya. Nah contohnya adalah seperti itu ya. Kemudian proses komunikasi eksplisit dan cenderung dua arah ya. Jadi kan memang dituliskan, memang diungkapkan, jadi eksplisit. Jadi orang bisa dengar. Aduh, maaf ya. Bentar minum dulu. Orang bisa baca dan orang bisa tahu gitu ya. Kemudian bisa jadi dua arah karena pasti ada feedbacknya, mengharapkan feedback kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi.
Bahasa sebagai pesan komunikasi verbal ya. Jadi bahasa itu apa? Bahasa adalah seperangkat simbol dengan aturan yang mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dan dipahami suatu komunitas. Benar ya? Karena kan orang bahasanya juga beda. Nggak cuman bahasa mungkin bahasa Sunda, bahasa Jawa ya jelas berbeda. Tapi kadang-kadang Sunda pun ya sama seperti tadi gitu ya teman-teman. Itu bahkan untuk satu bahasa pun bisa berbeda-beda. Ada tingkatannya seperti itu ya. Kalau bahasa Jawa juga ada kan tingkatannya seperti itu. Nggak tahu deh kalau bahasa lain ya. Nah, bahasa itu adalah sarana untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud. Prinsip bahasa ya, prinsip bahasa adalah sistem simbol dan bahasa dikendalikan oleh aturan ya. Kayak kita juga ya teman-teman. Bahasa kita dengan bahasa Inggris itu aturan susunan katanya kan beda-beda gitu ya. Kalau kita mungkin pakai SPOK, mungkin bahasa Inggris beda lagi susunan dan aturannya. Mereka misalnya pakai ada terkait waktu juga gitu kan, seperti misalnya past, ada present, seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada segitiga semantik ya teman-teman. Di sini ada hubungan antara simbol dan objek. Ya, jadi teman-teman di sini ini bahasa ya teman-teman. Jadi bahasa beruang itu bahasa beruang, bahasa Indonesianya beruang itu ya. Ada bahasa Inggris itu berarti bear gitu ya, Arab dubab ya, dan lain-lain lah gini ya, susah gitu ya nyebutinnya. Nah itu kan sama, tapi kan artinya sama ya teman-teman, artinya itu adalah beruang. Nah maksud dari gambar ini adalah gitu ya, ketika orang menyebutkan, orang udah tahu nih bentuk beruang seperti apa, maka ketika meskipun orang menyebutkan bahasanya itu berbeda-beda gitu ya, beruang, bear, dubab, karhu, siong, osto gitu ya, tapi tetap aja ketika dia tahu artinya, maka yang ada di pikirannya adalah beruang gitu teman-teman ya. Jadi itu adalah lambang, tapi sebenarnya sama, hanya perbedaan dari bahasanya saja gitu ya teman-teman. Nah itu tadi dari cara kerja bahasa ya teman-teman, dari bentuknya simbol. Kemudian di sini fungsi bahasa. Fungsi bahasa itu ada fungsi penamaan ya, berusaha seperti tadi, identifikasi objek, tindakan, atau orang dengan menyebut namanya sehingga dapat dirujuk dalam berkomunikasi. Kemudian ada fungsi interaksi ya, untuk berbagi gagasan. Kemudian emosi juga, yang dapat mengundang simpati dan pengertian untuk menjalin hubungan. Kemudian ada fungsi transmisi informasi. Bahasa merupakan media untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Kemudian ada keterbatasan bahasa. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Keterbatasan bahasa, pertama keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek ya. Nah, di sini contohnya udah ada teman-teman. Kemudian kata yang bersifat ambigu dan kontekstual ya, bisa jadi itu satu kata itu berbeda makna ya. Kemudian adanya percampuran fakta dan penafsiran. Nah, kalau misalnya dari bahasa yang mungkin kita tahu, bahasa Jawa, bahasa Sunda, mungkin ini salah satunya ya teman-teman, di sini bisa lihat bentuknya seperti apa gitu. Bisa kelihatan nggak? Nggak ada suaranya ya? Enggak, Bu. Nggak kelihatan, Bu. Tulisannya kurang jelas, Bu. Coba di blackpink aja. Videonya nggak kelihatan? Nggak ada videonya, Bu. Ada linknya aja. Nggak pindah, Bu. Sharing dulu ya.
Cuman ini ada suaranya. Udah ada belum teman-teman videonya? Udah, Bu. Udah ya. Ini bentar saya kecil dulu. Terlalu keras. Oke, itu tadi salah satunya ya teman-teman. Mungkin yang seperti pernah kita share juga ya teman-teman, di mana di situ misalnya ketika antara perbedaan bahasa Sunda dan bahasa Jawa gitu ya. Kalau di sini yang orang Jawa ada nggak teman-teman? Udah, Bu. Udah. Udah, Bu. Brian ya, Brian orang Gun-gun, Jawa ya. Bu. Ya, Bu. Orang Gun udah orang udah Sragen. pasti orang Jawa, orang Jawa, orang Sunda tuh. Ya teman-teman. Oke, Weh, nah itu. Garut, Bu. Garut ini, Bu. Garut. Oh Garut asli. Domba ya. Garut. Domba Garut. Coba Brian mungkin pernah punya pengalaman apa salah paham bahasa Sunda pernah? Owo, Bu, bukan Brian, Owo. Oh, wah. Ini soalnya saya ngikutin aja di WA-nya Brian katanya. Ya, Bu. Pernah, Bu. Gimana ceritanya? Kayak kebalik-balik kadang gitu, Bu. Karena emang kurang pemahaman juga. Kalau semisal apa ya? Contohnya di atas kan kalau bahasa Sundanya teh di luhur gitu. Kalau bawah kan di handap. Nah, kadang tuh kayak kebalik-balik gitu, Bu. Kadang yang di bawah tuh di handap, di luhur, yang di atas di handap gitu, Bu. Oh gitu. Oke. Mungkin teman-teman lain ada yang punya ini juga pengalaman? Kayak mangga juga ya teman-teman. Mangga kalau orang biasa gitu ya, kalau saya besar di Jakarta, kalau mangga itu kan buah mangga. Kalau di sini mangga itu buah gitu ya, benar ya? Jadi sempat ini juga ribut gitu ya, kan ini kan buah, ya ini kan mangga. Sementara kan macam-macamnya, kalau kita tuh kan buah ada rambutan, ada durian gitu kan ya teman-teman. Berarti kalau orang Sunda menyebut buah-buahan itu yang banyak itu apa? Kalau misalnya buah itu artinya mangga. Oh, Mangga-manggaan, Bu. Mangga-mangga. Kalau buahnya satu, mangga. Kalau buahnya dua, mah buah-buahan. Oh gitu. Jadi harus kalim ini ya, kata majemuk gitu ya, yang ada Ini, imbuhan. Bu. Jadi harus buah-buahan. Manggilnya rujak, Bu, rujak. Oh masa buah-buahan itu yang banyak itu bilangnya rujak gitu. Ya. Oke, itu ya, lanjut ya teman-teman. Ya ini karakteristik bahasa ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian faktor penentu efektivitas dalam komunikasi verbal ya. Di sini ada faktor intelijensi. Nah, orang yang intelijensianya rendah biasanya kurang lancar dalam berbicara karena kurangnya perbedaan kata dan bahasa yang baik. Nah, itu mungkin kalau ini nih faktor keturunan ya, teman-teman, atau sebenarnya bisa dilatih ya, teman-teman, kalau seperti ini. Karena yang permasalahannya sekarang juga banyak anak-anak itu sebenarnya bukan karena mungkin dia faktor intelijensianya rendah gitu ya, tapi hanya kurang stimulus dalam bahasa. Kayak misalnya sekarang terlalu banyak nonton YouTube misalnya ya, karena mungkin orang tuanya sibuk sehingga anaknya hiburannya YouTube atau televisi. Nah itu kan satu arah ya teman-teman, belum lagi dengan adanya bahasa yang berbeda gitu ya. Kadang-kadang mungkin dia ngelihatnya tuh yang bahasa Inggris, kadang-kadang mungkin ada yang bahasa Rusia, ada yang bahasa Indonesia, sehingga bingung gitu teman-teman ya. Nah itu juga bisa menjadi faktor hambatan kayak gitu ya. Kemudian ada faktor budaya. Apabila orang berkomunikasi tetap mempertahankan bahasa daerahnya masing-masing, maka komunikasinya akan menjadi tidak efektif. Contohnya seperti tadi gitu ya videonya, atau ketika saya juga ngobrol dengan teman-teman nih antara perbedaan buah dan mangga itu tadi, atau antara iya nih lagi ke air gitu kan, bingung saya ya, ke air mau ngapain gitu ya pada saat itu gitu. Kemudian ada faktor pengetahuan ya teman-teman. Jadi semakin luas pengetahuan yang dimiliki seseorang, maka
makin banyak perbendaharaan kata yang dapat mendorongnya untuk berbicara lebih lancar. Berarti kebalikan yang dari tadi ya, teman-teman, yang poin pertama. Nah, ini mungkin juga berguna nih buat teman-teman karena sebentar lagi mungkin akan segera ini ya mengakhiri masa lajang gitu ya, siapa tahu ada. Nah, ini teman-teman untuk orang tua sekarang itu perlu sekali bahwa anak-anak itu memang kalau tadi kita lihat ada kasus-kasus anak-anak yang mungkin pada seharusnya ketika dia sudah berbicara dengan lancar tapi masih terhambat karena stimulus yang kurang tepat ya dari video-video itu tadi gitu ya, kan itu stimulusnya satu arah. Nah, maka harusnya bagaimana gitu ya cara supaya anak-anak ini kan harus dari kecil ya teman-teman, bahkan itu dari dalam kandungan pun sudah dapat distimulus gitu ya supaya mereka ketika lahir itu sudah punya pengetahuan yang tepat gitu teman-teman terkait bahasa ini gitu ya. Jadi ternyata adalah ya itu teman-teman bisa dibacakan buku ya. Jadi kurang tepat kalau memang misalnya anak-anak stimulusnya dari video ya, dari TV, dari HP. Tapi yang paling tepat itu adalah dibacakan buku cerita kayak gitu teman-teman ya. Seperti itu. Nah, maka dia di situ perbendaharaan katanya itu akan semakin banyak. Sehingga ketika nanti dia memang sudah ada waktunya gitu ya, dia memang berbicara, ya dia tahu, dia sudah mendengar gitu. Karena kadang-kadang kalau misalnya sama gambar, kan kalau video itu gambar ya teman-teman, nggak cuma suara aja. Nah, mungkin dia terdistract ya, jadi fokusnya lebih banyak ke gambarnya seperti itu sehingga perbendaharaan katanya juga kurang gitu teman-teman, karena fokusnya ke gambarnya. Apalagi warna-warni gitu katanya juga kurang baik ya buat anak-anak yang apalagi yang video itu kan kadang-kadang berubah cepat ya gambarnya. Nah, itu juga bukan stimulus yang baik untuk anak-anak balita gitu ya. Kemudian faktor kepribadian juga bisa ya teman-teman. Di sini mungkin ada yang pemalu gitu ya. Nah, biasanya orang yang pemalu itu kurang lancar berbicara katanya seperti itu. Kemudian ada faktor biologis ya. Nah, ini terkait kelumpuhan organ berbicara yang dapat menimbulkan kelainan seperti berbicara dengan tidak jelas, kayak misalnya cadel atau mungkin terserang penyakit seperti itu ya. Ada juga faktor pengalaman. Makin banyak pengalaman yang dimiliki seseorang, maka dia akan makin terbiasa menghadapi sesuatu. Jadi mungkin kemampuannya juga lebih lancar gitu ya teman-teman. Kan makanya harus practice makes perfect kayak gitu ya. Nah, kemudian ini ada prinsip dan strategi komunikasi verbal ya. Jadi makna itu ada pada manusia gitu. Jangan hanya melihat pada kata-kata yang digunakan, tapi juga orang yang menggunakan kata-kata tersebut. Bahasa adalah denotatif dan konotatif, kemudian lihat pada makna objektif dan makna subjektif dari kata-kata yang diungkapkan. Makna tergantung pada konteksnya, melihat pesan dari konteks terjadinya komunikasi, lihat terutama pada konteks budaya dan gender, dan pesan bervariasi dalam kesopanan. Ini contohnya ya udah jelas lah, contohnya balik lagi ke yang tadi ya, antara Ridwan Kamil dengan yang guru itu tadi gitu ya teman-teman. Ketika itu dituliskan dalam media sosial, dilihat orang-orang seperti itu, mungkin apalagi gini teman-teman, mungkin orangnya juga lebih muda gitu ya, jadi kayaknya kurang pantas. Kan tadi ada yang bilang ya bahwa kalau dalam pertemanan sehari-hari misalnya dengan sesama teman ya maneh itu adalah sesuatu yang wajar gitu kan, tapi ketika ada orang berbicara dengan mungkin orang yang lebih tua gitu ya, apakah itu menjadi sesuatu yang wajar atau tidak gitu? Mungkin tidak gitu kan, apalagi tadi kata dosen Unpad itu tadi kan tergantung intonasinya juga. Jadi ketika dituliskan maka itu tidak ada nonverbal yang dapat mendukung pesan tersebut, sehingga artinya lebih menjadi kasar gitu teman-teman ya. Ini semua bisa dilihat kasusnya di kasus yang tadi seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya terkait dengan banyak yang bilang itu kan mengkritik gitu ya, apakah tidak bisa dikritik atau gimana sehingga marah sampai harus dipecat gitu ya. Tapi kalau klarifikasi beliau kan beliau tidak tidak menyarankan untuk dipecat, tapi terkait kritiknya itu sebenarnya bisa saja gitu ya, setiap orang kan punya hak ya untuk memberikan kritik, tapi kan di cara menyampaikannya itu seperti apa gitu. Pasti teman-teman juga kalau dikritik tuh pengennya yang jangankan kritik dengan cara yang kasar ya teman-teman, kadang-kadang dengan cara yang halus pun itu pasti kadang-kadang kan menyakitkan gitu kan ya, apalagi dengan cara yang kurang sopan kayak gitu ya. Kemudian
prinsip dan strategi komunikasi verbal ya. Gunakan pesan yang mencerminkan sikap positif kepada orang lain. Kemudian pesan bervariasi dalam ketegasannya, bertindak tegas merupakan modal komunikasi yang diharapkan. Pesan dapat menipu dalam situasi tertentu, pesan mungkin salah dan mungkin sengaja dirancang untuk menyesatkan. Nah ini yang hoax-hoax kemarin ya teman-teman, seperti itu. Pesan yang menipu tuh kayak misalnya ya nanti kalau yang misalnya saya sampaikan kemarin tahun panas nih ya, biasanya udah mulai tuh kayak gitu berita-berita yang mungkin sebenarnya kebenarannya itu atau sumbernya itu tidak bisa dipercaya gitu teman-teman. Ada yang namanya disinformasi, malinformasi, sama ada satu lagi saya lupa gitu apa namanya. Nah itu bisa terbagi dalam 3 kategori itu. Ya jadi teman-teman nanti harus tahu gitu ya kira-kira kalau dapat pesan itu siapa nih sumbernya gitu ya, apakah bisa dipercaya atau tidak, kayak gitu teman-teman. Ya ini jenis makna dalam bahasa ya teman-teman, udah nanti bisa baca ya denotatif dan konotatif seperti apa contohnya. Kemudian ini ada 6C dalam komunikasi verbal ya. Clear, concise, jadi harus jelas, harus ringkas ya, jadi jangan, kan ada kalimat efektif gitu ya teman-teman, artinya ya jangan tumpang tindih gitu ya, gimana caranya supaya kita bisa jelas gitu ya atau efektif dalam memberikan pesan ke orang lain. Harus lengkap juga SPOK misalnya, harus sopan, harus tepat, dan harus nyata. Ini ada teknik komunikasi verbal. Gunakan bahasa orang lain ya, jadi artinya kita harus mengetahui siapa sih dengan siapa kita berbicara supaya kita bisa menyesuaikan. Karena kalau enggak kenapa ya percuma gitu ya, mereka bisa-bisa nggak ngerti kan gitu. Ya, kemudian jangan gunakan kata-kata tanpa terpikirkan atau hanya karena kebiasaan gitu ya teman-teman. Pilihlah kata yang netral dan positif, pilihlah kata secara cermat, dan harus merumuskan pesan verbal secara hati-hati. Kalau enggak bagaimana akibatnya? Ya akibatnya ya mungkin salah satunya seperti contoh yang tadi gitu ya, bisa sampai dipecat dari pekerjaan. Meskipun katanya sih apa namanya ada memang sudah ada pelanggaran-pelanggaran gitu ya, bukan karena itu saja. Oke, nah sekarang kita lanjut teman-teman ke komunikasi nonverbal. Nah ya ini kemarin ya sudah disampaikan yang namanya ini bunderannya ini seluruh bulatnya ini adalah komunikasi. Ternyata verbalnya itu di sini malah cuma 7% ya teman-teman, hampir 90% lebih itu bahasa tubuh dan suara ternyata ya. Ini kan suara itu juga kan apa namanya nonverbal ya, kalau suara itu ya bisa jadi intonasi seperti itu. Bahasa tubuh juga menentukan. Nah ini juga ada dari sumber yang lain ya. Kalau verbalnya di sini menurut Philpott ini, dia verbal cuma 35%, sisanya 65% itu dari komunikasi non-verbal. Nah, seperti apa sih komunikasi non-verbal? Ya, contohnya seperti ini. Nah, apakah teman-teman siapa yang bisa menjelaskan nih perbedaan antara gambar A dengan gambar B apa? Masuk kajian tuh. Iya, itu Ya, ada yang bisa menjelaskan? Kalau image A gimana teman-teman? Berbicara dengan baik-baik, Bu. Kalau B? Berdebat. Kayaknya Bema berseteru, Bu. Nah, ya. Terus. Ketahuan dari mananya? Dari gerak tangan dan ekspresi. Dari body language, anjay. Versi. Iya, oke. Itu ya teman-teman. Ya benar ya teman-teman. Jadi kan yang satu kayaknya mukanya juga tersenyum gitu ya teman-teman bisa lihat. Nah muka kan ekspresi wajah nih kan kelihatan, itu kan nonverbal ya teman-teman seperti itu. Sementara kalau yang B itu menunjuk gitu ya, kelihatan marah, alisnya naik. Yang satu lagi kayak mau menjelaskan. Jadi kayak berargumentasi gitu ya teman-teman. Nah itu kan adalah nonverbal ya seperti itu. Jadi tanpa ada kata-katanya pun teman-teman udah tahu nih gitu ya.
kalau misalnya ini tuh bentuknya berbeda gitu ya, kejadian A dengan kejadian B, cuman dari gerak tubuhnya aja, cuman dari ekspresi muka, dimana itu menunjukkan bahwa ini adalah komunikasi nonverbal kayak gitu. Ya, kemudian komunikasi melalui pesan nonverbal ya. Jadi memahami pesan seringkali melibatkan lebih dari sekedar mendengarkan kata-kata yang diucapkan ya. Isyarat nonverbal juga membawa makna yang sangat kuat. Makanya tadi teman-teman bisa tahu gitu ya kejadiannya kira-kira yang marah yang mana, yang dalam situasi gembira yang mana gitu ya. Komunikasi nonverbal mencakup semua pesan tidak tertulis dan tidak terucapkan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kontak mata, ekspresi wajah, gerakan tubuh, ruang, waktu, jarak penampilan itu semua adalah nonverbal ya teman-teman. Kemudian banyak pesan nonverbal digunakan dengan sengaja untuk menemani kata-kata yang diucapkan. Dasar komunikasi nonverbal. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah komunikasi. Makanya kemarin saya tanya ke teman-teman, saya bilang ke teman-teman bahwa dalam komunikasi itu yang pertama ada ungkapan we cannot not communicate. Karena memang apapun yang kita lakukan adalah komunikasi. Bahkan ketika kita diam pun itu adalah komunikasi gitu kan. Kemudian cara kita memulai pesan seringkali menentukan hasil komunikasi kita ya teman-teman, seperti itu. Kemudian cara pesan disampaikan itu selalu berpengaruh terhadap cara pesan itu diterima ya. Makanya kalau menyampaikan sesuatu disampaikan dengan cara yang baik, seperti tadi misalnya kritik ya teman-teman, bisa kita berempati ya teman-teman, kita juga pasti nggak mau dikritik dengan cara yang tidak sopan misalnya seperti itu ya. Karena dikritik dengan cara yang sopan pun itu pasti menyakitkan gitu, apalagi dengan cara yang tidak sopan. Nah, ini ada prinsip komunikasi nonverbal ya, teman-teman. Ada verbal berinteraksi dengan nonverbal, itu jelas. Pesan nonverbal membantu mengolah impresi atau pesan. Nonverbal membantu membentuk hubungan ya, teman-teman. Nonverbal membangun struktur percakapan. Nonverbal dapat mempengaruhi dan menipu. Pesan nonverbal penting untuk mengekspresikan emosi. Nah, nanti kita lihat ya, contohnya seperti apa. Ini kayaknya bisa nggak ya? Ada videonya nggak teman-teman? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ini harus keluar lagi ya. Aduh, Yaudah main nanti aja PUBG, terakhir Bu. ya. Terakhir aja ya, harus ganti-ganti layar soalnya. Nah, ini teman-teman, ini adalah fungsi dari pesan non-verbal ya. Jadi, buat apa? Buat menekankan ya. Contohnya apa? Seperti ini teman-teman bisa baca. Kemudian nanti bisa melengkapi juga ya teman-teman. Ketika kita menceritakan hal lucu sambil tertawa, nah pasti kan jadi orang ikutan ketawa gitu ya, melengkapi. Menunjukkan kontradiksi ya, bisa jadi itu pertentangan ya. Contohnya apa? Mengedipkan mata untuk menunjukkan apa yang kita katakan adalah tidak benar gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian fungsi yang lain ada mengatur ya. Kemudian mengulangi dan kemudian ada juga menggantikan ya, teman-teman. Ini nanti teman-teman bisa baca. Kemudian bentuknya seperti apa teman-teman? Untuk nonverbal ada kontak mata ya, kontak mata itu nonverbal. Ada postur tubuh, gerakan badan, ruang ya. Ruang itu adalah pesan nonverbal teman-teman. Kemudian ekspresi wajah, waktu ya, waktu itu juga nonverbal. Kayak kemarin kan kita bahas ya. Kalau teman-teman dapat telepon di tengah malam gitu, pasti kan udah ada pikiran-pikiran tertentu gitu ya, apakah ini darurat sehingga harus telepon tengah malam atau seperti apa gitu kan. Wilayah ya, itu wilayah juga pesan nonverbal ya teman-teman. Kalau misalnya orang yang akrab biasanya itu kan dia lebih dekat ya, misalnya dengan orang yang asing pasti jaraknya akan lebih jauh gitu ya. Kemudian penampilan dokumen bisnis dan ada juga penampilan orang, itu semua adalah pesan nonverbal. Kalau ruang, teman-teman, ruang itu sekarang kalau yang saya amati ya, terutama kalau misalnya di instansi pemerintahan atau misalnya di kita, itu masih ada memang orang yang punya ruangan-ruang tertentu gitu ya, mungkin untuk pejabat punya ruangan tersendiri. Tapi kalau misalnya kayak di perusahaan-perusahaan baru atau startup, kayaknya sekarang itu juga udah mulai
orang itu meskipun punya jabatan biasanya sama teman-teman mejanya dengan yang lain gitu ya. Karena kenapa? Karena itu sekarang memberikan image tentang kesetaraan. Mungkin kalau dulu nggak gitu ya teman-teman, yang namanya jabatan itu benar-benar prestis gitu ya, punya apa namanya, punya image yang lebih tinggi lah gitu ya dibandingkan dengan pegawai lain. Tapi kalau sekarang kita lihat mungkin itu sebagai persamaan gitu ya teman-teman, bahwa mungkin memang pejabat tapi dia tetap sama gitu dengan yang lain. Jadi kalau misalnya dilihat gitu kan, bahkan mungkin sekarang orang tuh kalau di tempat-tempat startup gitu, mejanya pun gitu ya teman-teman, itu pun satu ruang dengan yang lain gitu. Jadi seruangan besar gitu teman-teman ya. Jadi nggak punya meja sendiri. Ataupun apalagi sekarang ya sejak pandemi itu juga seperti itu. Jadi ada perubahan teman-teman ya terkait ruang ini. Seperti itu teman-teman. Kalau yang saya lihat ya fenomenanya. Kemudian ini contoh ya teman-teman, contoh ruang ya. Ini teman-teman bisa lihat. Pasti teman-teman udah tahu nih perbedaannya ya antara ruang yang biru nih kira-kira punya siapa, yang warna pink ini yang unyu-unyu itu adalah apa nih, ruang apa, dan juga yang paling kanan. Nah ini kan juga nonverbal ya teman-teman, seperti itu. Nah ini contohnya yang tadi untuk jarak ya teman-teman, ada jarak intim, ada jarak personal, ada jarak sosial, ada jarak publik. Ini untuk hand gestures ya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa lihat bahwa gestur dari tangan ini ternyata artinya bisa berbeda-beda di setiap negara ya. Jadi teman-teman apalagi nanti yang mau keliling dunia, coba tolong diperhatikan dulu ya, jangan sampai salah nih gitu ya. Karena artinya bisa berbeda-beda, bahkan sampai punya arti yang sangat jelek ya. Jadi jangan sampai teman-teman keliru gitu ya. Ini head gesture ya teman-teman, di sini ada contohnya. Kemudian ini ada sinyal nonverbal positif di tempat kerja ya. Bisa berguna juga nih untuk nanti teman-teman, apalagi ketika magang ya. Boleh diimplementasikan. Ini terkait ini ya teman-teman, isyarat nonverbal, tapi latihannya nanti aja deh. Ya, teman-teman bisa baca atau bisa praktis juga boleh kalau mau ya. Kemudian latih atau ubahlah kalimat berikut. Nah, ini juga ada kalimat-kalimat ya, teman-teman. Jadi ini terkait dengan latihan verbal gitu ya. Nah, ini seperti ini kalimatnya berarti negatif. Nah, ini ada caranya gitu ya. Gimana caranya supaya bisa kita pakai meskipun dengan makna yang sama tapi dengan cara atau dengan kalimat yang lebih netral ya, seperti apa. Nih. Teman-teman. Oke, ini demikian teman-teman materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada, Ibu. Oke, kalau misalnya nanti pas teman-teman belajar nih, misalnya ada yang bingung, boleh ya, boleh tanya ke saya. Sekarang saya absen dulu ya. Agung ada? Halo? Hadir, Bu. Hadir. Teman-teman yang mic-nya bermasalah, nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya nanti dipanggil, tolong tuliskan di chat room kalau hadir ya. Ajeng? Ajeng nggak ada. Amara? Hadir Ibu. Ariana? Hadir, Bu. Asya? Hadir Bu. Dian? Hadir, Bu. Diva? Hadir Ibu. Elsa? Hadir Bu. Fatur? Hadir, Bu. Feren? Hadir, Bu. Firda? Hadir Ibu. Fikri? Hadir Bu. Gun-gun?
Gun ada. Tadi Gun hadir, Bu. Hadir Bu, ini Diki Kemulu Bu. Aduh, Gun di Gigi Keravan, Bu. hadir. Oke. Huda ada. Ada ya tadi Huda. Hadir. Isti, Hadir, Bu. Dihan, Hadir, Bu. Maulina, Hadir, Bu. Maya, Hadir, Bu. Muhammad Firman. Halo, ada Muhammad Firman. Muhammad Rafan, Hadir, Bu. Nashwa, Hadir, Ibu. Natasha, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Raffi, Hadir, Bu. Ramka, Hadir. Rifki, Hadir, Bu. Salsabila, Hadir, Bu. Wulan, Hadir, Bu. Yanwar, Hadir Bu. Zahwa. Hadir, Ibu. Oke, jadi tadi yang nggak ada Ajeng sama Muhammad Firman, ya. Oke, teman-teman. Hadir. Suruh ketik hadir ya di chatroom ya. Saya tunggu 5 menit dari sekarang. Itu firmannya, Bu, yang ngomong. Masa Firman mana? Muhammad Firman. Oke, Saya- teman-teman. Jadi Bu, kayaknya ya. kendala Oke, jaringan. oke. Iya, Maaf udah. tadi jaringan. Oke, udah ada. Bentar. Firman ada ya. Jadi cuman Ajeng ya. Benar, Ajeng nggak ada. Ramka Oke, juga teman-teman. nggak ada sebenarnya. Ih, bener Ramka mana? Coba, ada nggak? Tidur, Bu. Oh iya bener nih, Ramka nggak ada. Bener ya, Ramka nggak ada ya? Ada Bu tadi. Oh ada. Oke, teman-teman Bu, untuk tidur. tugasnya, untuk tugas teman-teman hari ini adalah melanjutkan yang kemarin teman-teman. Jadi kemarin teman-teman sudah menganalisis ya tentang komunikasi ya teman-teman, elemen-elemennya, ada komunikator, ada komunikan, ada konteks-konteksnya. Nah teman-teman silahkan membuat video ya. Jadi ini individu ya. Video ceritanya teman-teman sebagai penyuluh yang kemarin ya. Maka nanti yang harus diperhatikan teman-teman adalah apa? Ya aspek verbal dan aspek non-verbal gitu ya teman-teman. Tadi sudah dijelaskan nih aspek verbal itu aja. Kalau misalnya terkait dengan tugas kemarin, maka isi pesannya adalah tentang apa teman-teman? Keluarga berencana Bu. Keluarga berencana ya. Boleh apa aja isinya ya, tapi nggak boleh yang aneh-aneh ya. Pokoknya terkait keluarga berencana. Nah, videonya cukup pendek kok teman-teman ya. Videonya itu cukup 5 menit saja gitu ya. Silahkan teman-teman bikin. Tapi kalau bisa itu seluruh badan ya. Jadi bisa kelihatan tuh gestur tubuh teman-teman dengan jelas seperti apa gitu. Ceritanya teman-teman sebagai penyuluh, gimana sih aspek verbalnya gitu ya. Gimana sih aspek non-verbalnya. Nah, silahkan ya dibikin videonya. Waktunya adalah 1 minggu dari sekarang. Jadi saya tunggu sampai hari Jumat depan ya. Jumat depan pukul 9 pagi. Oke? Siap. Ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Ibu harus ada audiensnya atau enggak? Nggak usah. Ibu itu 5 menit, Ibu enggak kepanjangan. Ya udah 3 menit aja, 3 menit ya. Oke? Ya, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu izin bertanya. Ya, gimana? Berarti di dalam videonya itu kita kayak menjelaskan aspek verbal dan non-verbalnya tuh kayak gimana gitu ya, Bu? Enggak, teman-teman kayak praktek menjadi penyuluh, tapi teman-teman harus memperhatikan aspek verbal dan aspek non-verbalnya, kayak gitu.
Nah, teman-teman ketika menjadi penyuluh itu, teman-teman juga harus tahu kan kemarin sudah ada tuh siapa sih yang teman-teman berikan penyuluhan. Nah, itu kan juga nanti masuk gitu ya, bagaimana cara misalnya teman-teman berbicara, cara teman-teman berpakaian. Nah, itu kan semua masuk di situ gitu. Itu aspek verbal dan verbalnya terlihat dari cara teman-teman menyampaikan, kata-kata yang dipilih oleh teman-teman, bagaimana teman-teman berpakaian itu nanti akan kelihatan di situ. Jadi bukan kayak oh ini saya non verbalnya adalah ini, bukan. Teman-teman praktek aja langsung ceritanya memberikan penyuluhan. Nanti kelihatan dari situ aspek nonverbal dan verbal yang diimplementasikan oleh teman-teman. Kayak gitu ya. Jelas? Jelas, Bu. Jelas. Terima kasih, Ibu. Oke, gitu aja ya teman-teman untuk hari ini. Kalau misalnya masih Jelas. ada yang belum jelas, boleh WA ke saya ya. Demikian teman-teman untuk hari ini, nanti materinya akan saya share juga untuk tugasnya akan saya share di praktik 3 berarti ya hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, teman-teman jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih. Dadah Ibu, Terima cepat kasih, Bu. sembuh. Ya, makasih ya. Cepat sembuh, minum obatnya. Ya, terima kasih. Bukan saya kabur. Tidak mau. Anda saja. Tidak mau dan tidak mau tahu.